Bab 1944. Heh. Lorenzo tertawa mencibir. Perkataan kalian seperti ini, seolah-olah menunjukkan bahwa posisi kalian begitu tinggi. Bukan. Bukan begitu. Kami mana berani. Jasper bergegas menjelaskan. Cukup. Lorenzo memotong ucapannya dan memerintahkan. Siapkan sebuah hadiah. Hadiah? Tanya Jasper penasaran. Benar. Lorenzo berpikir sejenak. Lalu berkata, semakin mahal semakin bagus. Untuk perempuan. Baik. Jasper segera pergi menyiapkannya. Lorenzo menghampiri kamar Dewi dan mendapatinya sedang bermalas-malasan di atas sofa sambil bermain dengan tabletnya. Para penata rias sedang merapikan riasan wajahnya. Penata rambut juga sedang menata rambutnya. Dan beberapa pelayan wanita sedang mempersiapkan makanan di atas meja. Ada banyak makanan di pesta perjamuan nanti. Lorenzo bersandar di pintu dan menatapnya diam-diam. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. Makan hidangan di pesta perjamuan tidak akan kenyang. Mata Dewi tidak beralih dari tabletnya. Lagi pula, aku harus bersikap lemah lembut. Tidak bisa makan sebebas di rumah. Iya, kalau begitu makanlah yang banyak. Lorenzo beranjak pergi. Tunggu sebentar. Dewi memanggilnya. Ya. Lorenzo menghentikan langkah kakinya dan berpaling menatapnya. Aku ingin berbicara denganmu. Dewi mengarahkan pandangannya menatap Lorenzo. Baiklah. Lorenzo berubah gembira. Ini pertama kalinya Dewi berinisiatif untuk berbicara dengannya. Ia memberi isyarat. Nora pun bergegas mengajak para penata rias dan rambut untuk pergi meninggalkan mereka. Dalam ruangan itu pun hanya tersisa mereka berdua. Dewi langsung menanyakan. Kenapa kamu mengajakku ke pesta perjamuan ini? Dan bukan Juliana. Omong kosong. Kamu adalah tunanganku. Bukan Juliana. Lorenzo menatapnya. Tapi, aku dengar kalau pesta perjamuan ini sangat penting. Ada kemungkinan akan mempengaruhi masa depan grup Mor. Dan kehadiranku mungkin akan berdampak buruk padamu. Dewi langsung menanyakannya. Seperti ini kamu masih mau membawaku? Siapa yang bilang? Lorenzo mengangkat alisnya. Juliana, itu tidak penting. Dewi tidak ingin banyak bicara. Ia bukan tipe yang suka mengadukan orang lain. Semua ini tidak perlu kamu pikirkan. Lorenzo duduk di atas sofa. Kamu hanya perlu berdandan cantik dan mendampingiku dengan baik. Meskipun aku tidak terlalu mengerti masalah perebutan kekuasaan ini, tapi aku juga tahu kalau ketiga keluarga besar itu tidak pernah terima berada di bawah pimpinanmu. Sehingga kamu harus pergi ke Eropa untuk merebut pasar, memperluas kekuasaanmu, dan membuktikan dirimu sendiri. Sungguh tidak layak kalau seluruh kerja kerasmu sebelumnya sekarang sia-sia karena aku. Ini pertama kalinya Dewi berkata begitu serius kepada Lorenzo. Ia benar-benar tidak ingin membawa dampak buruk baginya. Mendengar ucapannya itu, bibir Lorenzo terangkat membentuk senyuman. Ia berjalan menghampiri Dewi. Lalu beranjak duduk di atas meja rias. Ia memegangi dagu Dewi dengan pelan dan mengangkat wajahnya. Sepertinya, kamu sudah jatuh cinta padaku. Hah, mata Dewi terbelalak kaget. Apa-apaan ini? Jelas-jelas ia sedang membahas urusan kerjaan dengannya. Pikiran Lorenzo melayang sampai kemana? Kamu sudah mulai berpikir untukku. Apa ini belum termasuk jatuh cinta? Lorenzo mendekat ke wajahnya dan mengecup bibirnya. Bukan. Dewi masih ingin melanjutkan perkataannya. Namun terdengar suara ketukan dari luar pintu. Tuan, waktunya sudah tiba. Terpaksa melepaskanmu dulu sementara ini. Lorenzo enggan melepaskan Dewi. Lalu menjilati bibirnya sendiri. Aku pergi ganti pakaian dulu. Setelah kamu selesai makan, nanti turunlah ke bawah, tidak perlu buru-buru. Oh, Dewi menggumam lalu menatapnya pergi. Setelah Lorenzo keluar, Bibi Loren datang mencari Dewi dengan alasan ingin mengantarkan teh buah. Pesta perjamuan ini adalah kesempatan yang baik. Kita dapat memanfaatkannya dan menyelinap pergi. Tidak mungkin, Dewi tanpa sadar berkata. Pesta perjamuan ini diadakan oleh wakil presiden. Pasti pengawalannya sangat ketat. Bagaimana mungkin kita bisa menyelinap keluar? Aku rasa pengawalan di gedung kantor itu tidak mungkin seketat di sini. Memang. Semua orang pasti akan fokus mengawasimu. Tapi saat berada di sini, tapi di sana tidak mungkin. Selain itu, para pengawal di sana juga pasti tidak mengenalimu.
pasti tidak sulit bagi kita untuk melarikan diri. Bab 1945. Bibi Lauren begitu yakin. Bahkan masih menambahkan, kamu cukup mencari kesempatan untuk membawaku ikut bersamamu ke pesta perjamuan itu. Itu tidak masalah. Dewi melihat ke bawah. Tapi, Brandon masih ada di kastil. Kalau kita menyelinap pergi, bagaimana dengannya? Orang yang kamu sukai itu tidak mungkin berwatak seburuk itu kan? Bibi Lauren bertanya sambil tersenyum. Menurutku, seberapa buruk pun sikapnya, ia tidak mungkin memakai Brandon untuk mengancammu. Dewi terdiam mendengar ucapannya itu. Ia juga merasa Lorenzo tidak mungkin melakukan hal itu. Namun, entah mengapa, ia tidak ingin menjalani rencana ini. Dewi, apa kamu tidak ingin pergi? Bibi Lauren menebak pikirannya. Kalau kamu tidak ingin pergi, kita tidak perlu melakukannya. Kamu bisa menikah dengannya. Tidak bisa. Dewi bergegas menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi. Harus. Bibi Lauren menghembuskan napas panjang. Pikirkanlah matang-matang. Baru mengambil keputusan. Sambil mengatakan semua itu, ia diam-diam ke samping untuk mengemasi barang-barangnya. Dewi duduk di atas sofa sambil memeluk kedua lututnya. Hatinya terasa begitu rumit. Selama mereka tinggal bersama dalam beberapa waktu ini, ia menyadari kalau ia benar-benar memiliki perasaan terhadap Lorenzo. Namun, ia masih mengkhawatirkan banyak hal. Masih banyak yang harus ia lakukan. Ia tidak dapat terus tinggal di sini, terkurung seperti seekor burung kenari. Sedetik demi sedetik waktu pun berlalu, hingga terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nora mengingatkan. Nona Wiwi, apa aku boleh masuk ke dalam? Silahkan, jawab Dewi. Nora datang membawa para pelayan untuk bersiap-siap merapikan ruangan itu. Namun ia menyadari makanan-makanan di atas meja tidak disentuh. Nora bertanya khawatir, apa Nona Dewi tidak enak badan? Sebelum Dewi menjawabnya, Bibi Lauren berkata, perutnya hari ini kurang nyaman, tapi tidak apa-apa. Tadi aku sudah memberinya obat. Apa perlu memanggil dokter? Nora bergegas bertanya. Tidak perlu. Hanya masalah kecil. Dewi menatap Bibi Lauren. Kamu ikutlah pergi denganku sebentar lagi. Dan bawa obat-obatan. Baik. Aku akan mempersiapkannya. Bibi Lauren bergegas kembali ke kamar untuk mempersiapkannya. Nora melaporkan keadaan ini pada Lorenzo. Lorenzo baru saja selesai mengganti pakaian dan sedang memakai sepatu. Jasper berdiri di sampingnya sambil memegangi sebuah jaket. Mendengar Nora menyebutkan kalau perut Dewi terasa tidak nyaman sehingga ia mau mengajak perawat yang baru datang ke kastil itu, Jasper langsung merasa ada yang tidak beres. Namun, Lorenzo tidak menanyakan apapun, dan langsung menyetujuinya. Jasper tidak berani berbicara lebih banyak, hanya diam-diam mengatur Kelly, serta menambah beberapa pengawal wanita untuk pergi mengikutinya. Saat mereka berangkat, salju telah berhenti. Namun, hamparan salju putih menutupi seluruh tempat itu, membuat malam itu terlihat terang bersinar. Dewi terbalut mantel tebal dan naik ke atas mobil. Tubuh kecilnya yang terbungkus dengan mantel begitu tebal, membuatnya terlihat begitu menggemaskan. Lorenzo memeluknya. Dagunya mengusap-ngusap kening Dewi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, namun merasa begitu senang. Sosok Lorenzo yang tinggi besar melingkupi tubuh Dewi yang kecil. Pemandangan itu terasa begitu hangat. Dewi sudah tidak menolak perlakuan mesranya. Ia terlihat seperti seekor anak kucing yang meringkuk dalam pelukan Lorenzo. Patuh dan menggemaskan. Hati Bibi Lauren. Sepanjang jalan merasa rumit melihat semuanya ini. Suasana terasa begitu damai. Setelah beberapa saat, rombongan itu pun tiba di gedung kantor kepresidenan. Dewi memandang keluar jendela dan mengamati keadaan. Penjagaan di tempat itu benar-benar ketat. Namun bila dibandingkan dengan penjagaan keluarga Moore yang tidak dapat ditembus, ini tidak ada apa-apanya. Pantas saja wakil presiden ingin menguasai grup Moore. Grup sebesar ini benar-benar dapat membuat orang-orang kaya merasa iri. Dewi melirik Bibi Lauren. Ia tahu bahwa Bibi Lauren sudah menghafal rute tempat itu dan sedang mempersiapkan rencananya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Hingga termenung seperti ini, Lorenzo tiba-tiba memegang dagu Dewi dan mengarahkan wajah Dewi untuk menatapnya. Aku sedang berpikir, apa perjamuan malam ini sama seperti perjamuan Hongmen?
Hati Dewi benar-benar tidak nyaman. Bab 1946. Memangnya kenapa kalau sama seperti perjamuan Hongmen? Lorenzo berkata dengan tegas. Di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat membujukku. Ia berkata ringan, namun penuh percaya diri. Dalam sekejap, Dewi langsung merasa tenang. Benar juga, keterampilan orang ini begitu luar biasa. Ia tidak akan mudah dijebak oleh orang lain. Terlebih lagi, negara Emron adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan wakil presiden pun tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jika aku di sini, kamu tidak perlu meremehkan apapun. Lorenzo mengelus rambut Dewi dan mencubit kecil wajahnya, menatapnya penuh dengan kasih sayang. Saat ini, Dewi sedikit pun tidak menolak kemesraannya. Ia telah terbiasa dengan perlakuan Lorenzo terhadapnya. Ia melihat keluar jendela, hatinya merasa tidak enak. Mobil pun berhenti di luar gedung kantor kepresidenan. Keluarga besar ketiga sudah berdiri di depan pintu menanti kedatangan Lorenzo. Oki, kepala pelayan di kantor kepresidenan datang dan membuka pintu mobil mereka. Dengan penuh hormat menyambut Lorenzo. Selamat datang, Tuan Lorenzo. Lorenzo beranjak turun dari mobil dan mengangguk ke arahnya. Dewi turun dari sisi lain mobil itu. Oki yang melihatnya tidak merasa terkejut, melainkan menyapanya dengan hormat. Itu sangat jelas menunjukkan kalau sejak awal ia sudah mengetahui Lorenzo akan membawa Dewi untuk menghadiri acara ini. Lorenzo mengulurkan tangan pada Dewi. Dewi pun meletakkan tangannya ke tangan Lorenzo, lalu menyapa semua orang. Meski Dewi masih mengenakan sepatu kets favoritnya pada malam ini, namun dipadukan dengan gaunnya yang begitu elegan, sama sekali tidak menghilangkan keanggunannya, malah membuatnya terlihat seperti peri yang cantik menawan. Selain itu, banyak orang mengira kalau ia kurang memiliki etika dan sulit beradaptasi dalam acara seperti ini. Namun ternyata, sikapnya begitu sopan. Ia terlihat begitu natural, percaya diri, tanpa kepalsuan, dan begitu anggun. Jasper dan Jeff juga merasa terkejut. Kesan mereka terhadap Dewi terlihat begitu berbeda. Setelah masuk ke dalam, Dewi baru menyadari kalau Pangeran Willy juga hadir. Namun, Semi yang selalu senang menghadiri acara keramaian seperti ini, malah tidak hadir. Dapat dipahami bahwa, tidak peduli seberapa tidak disukainya Pangeran Willy, ia tetaplah seorang pangeran. Wajar jika wakil presiden mengundangnya ke pesta perjamuan ini setelah mengetahui kalau ia berada di kota Snowy. Namun, Semi yang biasanya pasti diundang ke acara janji keempat keluarga besar, tidak memenuhi syarat untuk menghadiri janji wakil presiden. Ia tidak dapat hadir meskipun ia sangat ingin hadir, sehingga ia dengan ketegangan memaksa mencari Lorenzo lebih awal. Namun sangat memalukan, Lorenzo sama sekali mengabaikannya. Sejak identitas Dewi terungkap, Pangeran Willy langsung meninggalkan kastil Lorenzo dan tinggal di kastil lain, tidak menghubungi Dewi hingga saat ini. Tidak mudah dapat bertemu dengannya. Pada hari ini menatapnya terus berpapasan pada Dewi. Namun, ia tidak berani membuka mulut untuk menyapanya. Halo, sebaliknya, Dewi dengan penuh percaya diri berinisiatif untuk menyapa Pangeran Willy terlebih dahulu. Dewi, Pangeran Willy menyapanya dengan lembut, dan langsung menatap Lorenzo dengan gelisah. Setelah melihat ekspresi Lorenzo baik-baik saja, ia baru merasa tenang kembali. Pangeran Willy kenal dengan Nona Wiwi. Cole Kingsley dengan tenang mengamati semuanya. Pangeran Willy tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun Dewi dengan tenang mengakui, ia kenal. Memangnya kenapa? Hehe. Merupakan sebuah kehormatan ia dapat mengenalmu. Cole Kingsley berusaha mencairkan suasana dengan gurauan. Terima kasih. Dewi melirik kepada Cole, lalu menegakkan wajahnya, dan mengikuti Lorenzo ke dalam. Keluarga besar ketiga mengikuti mereka dari belakang. Robin mendorong kursi roda Pangeran Willy, mengikuti mereka di samping. Lorenzo berbincang dengan Willy sejenak, menanyakan apa ia dapat beradaptasi dengan cuaca kota Snowy. Dapat terlihat keduanya masih berteman dengan baik. Dewi melirik ke tempat itu, namun tidak menemukan Juliana. Hanya ada Michael Henderson, Winston Young dan Cole Kingsley. Apa mungkin rencana pernikahan antara wakil presiden dan Juliana benar-benar akan diputuskan malam ini? Kalau begitu, apa hal ini akan mempengaruhi posisi Lorenzo ke depannya?
Memikirkan hal ini, Dewi pun merasa tidak nyaman. Lorenzo, saat ia tengah bersiap duduk, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang dalam. Dewi mendongak dan melihat seorang pria parubaya yang berpakaian begitu indah. Sepertinya dia adalah wakil presiden yang selama ini mereka bicarakan. Perawakannya tinggi. Wajahnya terlihat biasa saja. Meski kedua matanya terlihat bersahabat, namun ada kecerdikan yang terpancar pada tatapannya. Bab 1947. Tuan Ivan. Lorenzo dengan penuh hormat menjabat tangannya, serta mengenalkan Dewi yang berdiri di sampingnya. Ini adalah Wiwi, tunanganku. Tunanganmu cantik sekali. Ivan sama sekali tidak terkejut, bahkan masih bercanda. Kami semua begitu mengkhawatirkanmu. Apakah kamu akan menikah nantinya? Tak disangka, kamu ternyata sudah menemukan seorang belahan jiwa. Maaf. Seharusnya sejak awal aku memberitahu kalian. Lorenzo tersenyum kecil. Hahaha, aku jauh lebih tua darimu. Sebagai seorang senior, aku suka mengkhawatirkan urusan keluarga seperti ini. Ivan menepuk-nepuk pundak Lorenzo. Sikapnya terlihat begitu akrab, seperti keluarga sendiri. Sudut bibir Lorenzo terangkat, memperlihatkan sebuah senyuman sopan. Wiwi, selamat datang. Ivan mengulurkan tangannya ke arah Dewi. Dewi menjabat tangannya sambil mengamatinya. Tidak terdapat bekas luka pada tangannya. Para hadirin, silahkan masuk. Wakil Presiden memberi isyarat kepada yang lain untuk masuk ke dalam. Cahaya kelap-kelip dan alunan musik yang romantis memenuhi kastil itu. Para bangsawan berpakaian begitu indah sedang berbicara pelan sambil memegangi gelas anggur mereka. Ketika mereka melihat Wakil Presiden masuk bersama Lorenzo dan ketiga keluarga besar, mereka langsung bergegas datang dan menyapa Lorenzo dengan hangat. Lorenzo sejak dulu tidak terlalu suka menghadiri pesta perjamuan seperti ini. Namun, pada hari ini ia terlihat begitu mudah berbaur dengan mereka. Ia membalas sapaan mereka dengan anggun dan penuh sopan santun, bahkan memperkenalkan Dewi pada mereka. Dewi menggandeng lengan Lorenzo. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia sama sekali tidak berniat menikahi Lorenzo. Namun Lorenzo malah memperkenalkannya pada semua orang. Apa wajahnya akan terkenal sebagai tunangan Lorenzo nantinya? Tuan, saat pikirannya tengah berkeliaran, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang merdu. Dewi mendongak dan melihat Juliana memakai gaun berwarna perak yang begitu indah. Ia berjalan menghampiri mereka dengan langkah yang begitu anggun. Perawakannya yang tinggi ramping, serta pembawaannya yang elegan, ditambah dengan mengenakan gaun seperti ini, membuatnya terlihat seperti seorang perempuan berdarah bangsawan. Ivan mengulurkan tangannya pada Juliana, yang langsung disambut olehnya. Keduanya terlihat tidak cocok sama sekali. Dewi menghela napas dalam hatinya. Ia tidak mengetahui berapa usia Ivan. Namun ia terlihat jauh lebih tua dari Juliana dan wajahnya sama sekali tidak terlihat tampan. Dari penampilannya, ia tidak pantas bersanding dengan Juliana. Masuk akal jika Juliana mengagumi kemampuannya. Namun, dikhawatirkan ia hanya terlihat sebagai wanita yang haus akan kekayaan dan kekuasaan Ivan. Dewi terus merasa bahwa ambisi bagaikan sebuah pusaran air. Jika kita menginginkan terlalu banyak, maka suatu hari nanti, semuanya itu dapat menelan kita. Juliana, Lorenzo menyapa Juliana dengan ramah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kalian datang juga. Juliana tersenyum kecil menatap Lorenzo, lalu berinisiatif menyapa Dewi. Selamat malam Nona Wiwi. Selamat malam. Dewi dapat merasakan rasa ketidaksukaan Juliana terhadapnya. Bahkan, senyumannya yang anggun itu tidak dapat menutupinya. Juliana, tolong antar Nona Wiwi ke aula belakang untuk beristirahat. Aku akan berbincang-bincang dengan Lorenzo. Ivan merangkul bahu Juliana dan dengan ramah memberi instruksi padanya. Baik. Juliana dengan cepat memberi isyarat untuk mempersilahkan Dewi. Dewi melirik Lorenzo sejenak, lalu pergi bersama Juliana. Jasper mengedipkan matanya, dan kedua pengawal wanita segera mengikuti mereka. Bibi Lauren dan Karen hendak menyusul, namun mereka dihentikan oleh orang-orang dari kantor kepresidenan. Oki mengatur orang untuk membawa mereka ke aula samping pesta perjamuan, dan menjelaskan bahwa setiap orang hanya dapat membawa 2 orang rombongannya pada malam ini. Sisanya menunggu di aula samping. Bahkan, Lorenzo hanya dapat membawa Jasper dan Jeff masuk ke dalam.
Sehingga, Dewi hanya dapat ditemani oleh 2 pengawal wanita. Hati bibi Lauren pun kalut. Namun ia tetap harus mematuhi aturan mereka. Juliana mengantarkan Dewi ke aula belakang. Namun, ketika ia melewati Michael, ayahnya, ia berhenti dan berbincang-bincang sejenak. Dewi hanya dapat menunggu di sampingnya. Saat itu juga, Cole Kingsley datang mencari Michael sambil memegang segelas anggur. Namun, tanpa disengaja, ia ditabrak oleh seorang pelayan dan menumpahkan anggur dalam gelas itu ke arah Dewi. Bab 1948. Maaf, maaf. Cole bergegas minta maaf dan langsung memarahi pelayan itu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak pakai mata saat berjalan? Maaf, maaf. Pelayan itu membungkukkan tubuhnya hingga 90 derajat dan terus meminta maaf. Tidak apa-apa. Dewi tidak ingin mempersulit pelayan itu. Juliana dan Michael yang melihat kejadian itu langsung bergegas menghampiri mereka. Seorang pengawal dari keluarga Henderson menyerahkan sapu tangan kepada Dewi. Saat itu juga, tanpa sengaja Dewi melihat ada memar pada bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk orang itu. Itu jelas luka gigitan ular. Mata Dewi pun menegang. Tatapannya berubah dingin. Ternyata, dalang di balik penculikannya dulu adalah Michael Henderson. Pemimpin penculikan pada hari itu berada dalam rumah kayu di atas gunung dan terluka oleh gigitan ular yang dipanggil oleh Dewi. Meskipun setelah sekian lama, memar luka tersebut masih akan membekas. Sehingga, hari ini ia masih terus mengamati siapa sebenarnya yang memiliki luka itu. Ia mengira orang itu adalah Cole Kingsley. Tak disangka, ternyata Michael Henderson pelakunya. Tentu saja, bos mana yang akan langsung turun tangan mengurusi hal seperti ini? Mereka pasti akan menyuruh asisten terhandal mereka untuk melakukannya. Sebaiknya kita ke aula belakang. Aku akan menyuruh orang mengantarkan beberapa gaun untukmu. Juliana terdengar seperti nyonya pemilik tempat itu. Cukup dibersihkan saja. Tidak perlu repot-repot. Dewi menatap pengikut Henderson, lalu mengikuti Juliana menuju ruang istirahat di aula belakang. Hannah dan Sharon, kedua pengawal wanita dari grup Moore, mengikuti Dewi dekat-dekat sepanjang jalan. Dewi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda anggur di gaun itu. Namun noda itu ternyata tidak dapat dibersihkan. Ia hanya dapat keluar dan beristirahat di atas sofa sambil menunggu orang-orang Juliana membawakan gaun yang lain. Kalian semua keluar saja, biar aku yang menemani Nona Wiwi di sini. Juliana memerintahkan para pengikut wanitanya keluar, lalu berpaling menatap Hannah dan Sharon. Hannah dan Sharon menatap Dewi. Setelah Dewi menganggukkan kepalanya, mereka baru berani keluar ruangan dan berjaga di luar. Juliana menjawab panggilan pada ponselnya dan berpaling ke arah Dewi. Pelayan yang menabrakmu tadi sudah ditangani. Orang itu tidak menabrakku. Dewi menjelaskan. Ia menabrak Cole, dan Cole tidak memegang gelasnya dengan baik, sehingga anggur di tangannya tumpah. Tidak penting bagaimana insiden itu terjadi, intinya, ia telah berbuat salah padamu. Juliana menggoyang-goyangkan gelas anggurnya. Karena ia telah berani menyinggung tunangan Tuan Lorenzo, ia telah melakukan kesalahan besar. Dewi sadar tidak ada gunanya berbicara dengannya, sehingga ia enggan berbicara lebih panjang lagi. Dan langsung bertanya, bagaimana kalian menanganinya? Tentu saja dilemparkan ke dalam penjara. Juliana berkata santai. Ia bahkan lebih hina daripada sampah. Bisa-bisanya melakukan kesalahan pada acara perjamuan penting seperti ini. Mendengar ucapannya itu, Dewi mendongak dan menatap Juliana dengan tidak percaya. Ia mengira kalau sifat Juliana hanya sedikit arogan. Tak disangka, ternyata ia sekejam ini. Mungkin bagi orang-orang seperti mereka, hidup para pelayan itu sama sekali tidak berharga. Pemikiran ini jelas telah mendarah daging dalam otak mereka, sehingga ia dapat mengatakannya secara tenang di depan Dewi. Dewi merasa sangat tidak nyaman, tetapi ia sadar ia tidak dapat berargumen dengan Juliana mengenai masalah ini. Kamu mau minum anggur? Juliana menyodorkan segelas anggur merah pada Dewi. Dewi menerima gelas anggur itu. Aroma anggur yang manis merebak ke wajahnya. Rasanya begitu murni. Ia pun meneguk anggur itu dan berseru. Rasanya enak. Kamu bisa minum anggur juga. Juliana tersenyum. Atau sengaja, demi bisa berbaur dengan kalangan atas.
Apa maksudmu? Dewi mengangkat alis dan menatapnya. Sebenarnya, mereka yang datang ke sini untuk bekerja sebagai pelayan memiliki latar belakang yang baik dan pendidikan tinggi. Bahkan, tinggi badan dan penampilan mereka harus diseleksi dengan ketat. Juliana menggoyang-goyangkan gelas anggurnya dan berkata dengan penuh arti, ketika mereka datang, mereka juga memiliki mimpi dan ambisi tersendiri. Tetapi begitu mereka melakukan kesalahan, itu sudah lain cerita. Juliana terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Perasaan Tuan Lorenzo terhadapmu saat ini masih terhitung baru. Ia bersedia memberikan apapun untukmu. Namun, bagaimana ke depannya? Berapa lama perasaannya itu dapat bertahan? Tanpa dukungan dari keluarga besar ini, aku khawatir tidak lama lagi nasibmu akan sama seperti pelayan itu. Oh bukan. Sejak dulu, istri bangsawan yang ditinggalkan hanya akan berakhir dengan tragis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.